Oke, sudah siap semuanya. Nanti hal-hal yang penting tolong bisa dicatat gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Yang namanya prediksi berarti bisa keluar bisa tidak ya. Jadi tolong kemudian arif di dalam tapi paling tidak ini sebagai ikhtiar kalian untuk belajar gitu ya. Ikhtiar untuk ya yang penting-penting saja nanti yang dicatat. Gitu ya. Oke, lanjut. Nanti beberapa yang keluar itu diantaranya ini mas, rungok ketok sih. Nanti tentang sel, terus tentang mikroskop, itu ya. Sel nanti struktur fungsi uniseluler dan lain sebagainya. Terus kemudian sistem pencernaan dan gizi, zat aditif, gitu ya. Peredaran darah, ini materi, mas, tolong duduknya yang manis. Nanti jatuh, nanti Pak Joko tidak tanggung jawab. Itu ya. Sistem saraf, usaha dan energi, pesawat sederhana, sel puncak. Itu diantaranya itu. Itu ya. Ini PowerPoint-nya sudah saya kasih di tempat kalian. Langsung saja. Oke, sing penting tok wae. Makanya yang dicatat yang penting tok aja. Oke. Sel. Sel itu apa? Rungokke iki Mas, Mbak. Iki lho. Struktur terkecil dari makhluk hidup. Ada yang terdiri dari satu sel, ada yang terdiri dari banyak sel, gitu ya. Yang satu sel namanya uniseluler, besok uniseluler ki metu, gitu ya. Contohnya amuba bakteri, dia walaupun satu sel tapi dia sudah bisa untuk apa? Walaupun satu sel dia sudah bisa untuk hidup, gitu ya. Tapi kalau multiseluler terdiri banyak sel. Contoh manusia, ada banyak sel. Hewan, tumbuhan. Bisa dipahami? Lanjut ya. Oke. Berikutnya ada sel prokariotik dan eukariotik. Apa maksudnya? Ini sebenarnya sudah pernah kalian tulis. Buka buku catatanmu di bagian sel yang sudah Pak Joko berikan. Sel prokariotik adalah yang tidak memiliki membran, sedangkan eukariotik yang memiliki membran inti. Itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan, gitu ya. Kemarin kalian sudah tak pelajari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel itu ibaratnya seperti telur. Telur itu ada bagian luar disebut dinding ya. Dinding sel atau membran ini, dinding. Terus ada bagian putihnya disebut sitoplasma cairan. Di situ ada kuningnya. Kuningnya ini namanya apa? Nukleus atau inti. Bisa dipahami? Lah ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Bedanya di mana, Pak? Kalau di sel tumbuhan itu ada yang namanya kloroplas ini. Itu ya. Terus kemudian ada dinding sel. Kalau sel hewan tidak ada dinding selnya. Itu ya. Terus kemudian itu beberapa perbedaannya. Nah, terus iki alat iki apa iki, Mas? Mikroskop. Mana ya? Mikroskop bagiane iki sing iki dienggo apa? Cermin ya. Cermin tadi dulu mengarahkan cahaya. Udah pernah praktek nggih? Terus ini adalah pemutarnya. Ini pemutar kasar, ini pemutar halus. Pemutar itu untuk menaik turunkan ini loh. Bisa dipahami? Nah, ini tempat preparat, tempat objeknya di sini. Kemarin sudah mengamati nggih? Terus ini lensa objektif, lensa yang dekat objek, yang ini lensa okuler, dekat mata.
Itu ya. Perbesaran mikroskop itu dikalikan. Kalau misalkan perbesaran objektifnya 5, perbesaran okulernya 10, berarti perbesaran totalnya berapa? 5 kali 10, 50. Berarti memperbesar 50 kali. Paham atau belum? Lanjut ya. Oke. Terus berikutnya nanti yang keluar lagi adalah sel punca atau stem cell. Itu nggih. Ini nanggon catatamu wis ana. Kemarin sudah tak terangkan nggih. Sel punca itu satu sel atau sel induk itu adalah bahan baku. Jeneng bahan baku menjadi sel-sel lain dalam tubuh. Itu nggih. Dulu pernah Pak Joko terangkan ada orang yang dipukuli oleh temannya sampai gagar otak. Ya. Temannya itu sampai gagar otak, terus kemudian untuk penanganannya dikasih sel punca atau stem cell. Sehingga apa? Otaknya, saraf-sarafnya tadi yang banyak yang putus, dengan stem cell itu dia sel-selnya kemudian menyambung sehingga penyembuhannya lebih cepat. Betul ya? Jadi ini jadi satu sel, dia nanti bisa menjadi berbagai sel seperti yang dibutuhkan. Ada sel lemak, ada sel darah merah, ada sel saraf dan lain sebagainya. Itu jadi satu sel. Bisa dipahami? Oke. Manfaatnya untuk apa, Pak? Contohnya transplantasi sumsum tulang, mengobati penyakit darah seperti kanker darah. Jadi sel punca dari sumsum tulang yang sehat, sumsum berarti tulang itu yang dipecah, dalamnya itu berwarna merah itu sumsum ya. Pernah lihat toh? Nah, tulang, ndokan, pitik itu mbok pecah ya balungnya, tengahnya itu ada yang berwarna merah. Nah, itu sumsum gitu ya. Itu kemudian selnya itu kemudian diambil, disuntikkan ke sumsum tulang sehingga apa? Selnya nanti dia akan berkembang untuk mengganti sel darah yang rusak. Kenapa leukemia sel darah putih berproduksi tinggi sehingga memakan sel darah merah? Itu ya. Berikutnya, memperbaiki jaringan yang rusak akibat cedera. Contohnya jaringan kulit atau saraf yang tadi Pak Joko. Caranya gimana? Sel puncanya, sel punca diambil dari sel lemak bisa, sel anu bisa. Tapi nanti ada sel punca embrionik, berarti bayi. Bayi kayak tali pusatnya yang gue kadang kan nanggon berita selebritis itu apa donor tali pusat itu ya. Nah, tali pusatnya itu nanti darah yang sekitar berapa senti itu di tali pusat itu diambil. Terus disimpan, gitu ya. Besok kalau orangnya itu sakit apa-apa, darahnya ini diambil. Oh, leukemia kurang darah dan lain-lain. Diambil, terus kemudian dibiakkan selnya, terus disuntik. Sehingga darah sel-sel itu memperbaiki. Sekarang teknologinya seperti itu. Ora gur operasi tok. Ora gur minum antibiotik tok. Itu ya. Oke. Jadi nanti sel punca nanti untuk jaringan kulit yang rusak. Jangan wong luka bakar ya enggak, dicari sel punca dari lemak gitu. Terus kemudian nanti selnya dikembangkan, terus kemudian nanti disuntikkan di aliran darah itu. Nanti yang rusak ini selnya diganti. Nah, lebih cepat. Itu nggih. Terus sel punca pada kembar identik itu lebih disarankan. Kenapa? Karena memiliki DNA yang sama. Mesinnya podo. Nah, ini ibaratnya mesin Honda dilebok ke mesin Shogun kan beda Suzuki. Ya enggak? Walaupun sama-sama sepeda motor. Paham? Lanjut. Sel punca nanti yang ada yang embrionik. Embrionik itu diambil dari tali pusat awal ya. Ada yang dewasa. Nah, ini di sumsum tulang, lemak dan kulit, gitu ya. Nah, nanti dia memperbanyak diri. Jadi dia memperbanyak diri, terus setelah itu kemudian dia akan
Diferensiasi sesuai dengan spesialisnya. Itu nggih. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, sesuk soalnya kayak apa, Pak? Soalnya diantaranya seperti ini. Maka nanti kalian nanti belajarnya seperti ini nggih. Oh, teorinya diwaca sik, terus soalnya kira-kira metu kayak ngene. Oke. Sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Tadi ya. Nah, contoh soal. Kotak teratur. Nah, jawaban adalah sel, unit terkecil yang membentuk jaringan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Itu ya. Organisme uniseluler, ada uni, ada multi. Kalau uniseluler itu bersel satu, tapi sudah bisa hidup. Contoh apa? Amuba karo bakteri. Nah, itu ya. Bisa dipahami, Mbak Mas? Paham ya? Terus berikutnya, fungsi lensa okuler. Okuler yang cerak mata ya. Dekat mata ya. Kalau objektif dekat objek. Gitu ya. Nah, ini untuk memperbesar bayangan pada lensa objektif. Bayangan pada lensa objektif diperbesar di okuler. Oke. Sesuk metu Mbak iki sing Pak Joko ngomong. Menghitung perbesaran total. Ya mikroskop okulere 10, objektifnya 40, berarti perbesarannya dipengke petang atus. Paham? Pak Joko agak cepat nggih. Nanti rekamannya juga ada. Ini nggih. Jadi nanti rekamannya tak kasih di YouTube, kalian pelajari. Itu nggih. Oke. Mikroskop cahaya karo mikroskop elektron. Kalau cahaya itu dia cahaya sebagai sumbernya nanti, sumber penerangannya. Kalau elektron dia nanti menumbuhkan elektron. Kelebihannya apa Pak? Yang elektron ini yang skala paling kecil, jutaan kecil itu, jutaan kali itu mampu untuk dilihat dengan mikroskop elektron. Itu nggih. Bahkan virus itu bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau cahaya nggak bisa. Itu nggih. Terus sel puncak, iki sesuk ya metu sel puncak. Resiko rendah karena apa? Karena memiliki DNA yang sama. Iki lho diwaca iki. Jenis transplantasi kembar resiko rendah. Kenapa? Karena memiliki identik yang sama. Paham maksudnya? Sesuk soalnya diantaranya modelnya seperti itu. Tapi bukan ini yang keluar. Paham? Paham belum? Soalnya modelnya podo, tapi bukan ini yang keluar. Kenapa? Karena soalnya yang buat dari kabupaten. Pak Joko hanya memberikan pembekalan. Ya mungkin soalnya apa ongkone lebih bukannya. Tapi intinya daerahnya sekitar itu. Bisa dipahami Mbak Mas? Bisa. Berarti kingko sing metu iki ya. Sel uniseluler tadi nggih. Lensa okuler nggo apa? Engko goleki yang buku lebih baca, menghitung perbesaran total sudah nggih. Terus mikroskop elektron dan cahaya sudah. Terus ini kembar identik pada sel puncak. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya. Kita lanjut. Pak Joko rodok cepet. Karena Pak karena materinya banyak. Oke. Nanti kita bahas tentang pencernaan, terus kemudian ekskresi, pernapasan dan lain sebagainya. Sudah siap nggih? Rungokke wae sik. Engko sing penting dicatet. Itu nggih. Nutrisi. Ada makro, ada mikro. Nggo mbedake yen mikro iki cilik, mikro kecil ya. Kalau makro besar. Berarti ini nutrisi besar di antaranya apa? Karbohidrat. Terus apa lagi Pak? Protein, lemak. Itu kalau makro. Itu ya. Kalau mikro diantaranya apa? Vitamin, mineral. Itu ya. Vitamin ada beberapa. Vitamin A untuk mata, kesehatan mata. Vitamin B untuk saraf, untuk anti beri-beri juga bisa. Vitamin C untuk daya tahan tubuh. Vitamin D untuk tulang. Itu ya. Ada vitamin E dan vitamin K. Itu ya. Oke.
Berikutnya, jadi kalau kita makan itu harus seimbang. Sederhananya kita pakai piring makanku dari Kemenkes. Piringnya dibagi telur. Satu diisi apa, Mbak? Ayo, masih ingat nggak? Satu diisi apa? Nasi, karbohidrat. Bisa dipahami? Karbohidrat. Dua diisi sayur, serat. Orang Indonesia kebutuhan seratnya kecil banget. 95% tidak terpenuhi menurut ahli gizi. Kurang serat. Sehingga sering konstipasi, ke belakangnya lama. Itu nggih. Terus setelah serat, ini apa? Karbohidrat, sayur, gitu nggih. Ininya nanti dibagi dua. Gitu ya. Yang satu untuk protein. Protein apa, Mbak? Daging, tempe, tahu, ya nggak? Kacang itu protein, itu ya. Terus satunya untuk buah, ini protein, ini buah. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Paham ya? Pak Joko hanya mengingatkan saja, karena ini sudah pernah diajarkan. Ngerti ya? Lanjut. Organ pencernaan apa wae, Pak? Organ pencernaan yang pertama ini apa? Mulut. Gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Kerongkongan. Di kerongkongan ada geraknya namanya apa? Peristaltik. Hati-hati ini sering keluar. Gerak meremas dan mendorong. Bisa dipahami? Pak Joko 3 jam ya. Ya. Lanjut. Setelah kerongkongan apa Mas Mbak? Lambung. Lambung ini. Lambung. Ada ya? Setelah lambung, usus halus, baru usus besar. Baru terakhir anus. Piye, Mbak? Paham? Sekarang enzimnya atau yang terjadi di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis gigi dengan mengunyah. Anda ya, kimiawi dengan enzim petialin merubah amilase menjadi itu nggih. Maka tidak aneh ketika kalian karbohidratnya itu misalkan nasi atau apapun ya, misalkan tempe, ngerti tempe ya? Tempe itu kalau tempe yang gurih kalau kalian kunyah 33 kali, maka yang terjadi apa? Nanti akan muncul enzim petialin, dia merubah tempe ini nanti menjadi rasanya agak manis. Kenapa? Karena karbonya itu dia dirubah menjadi gula. Bisa dipahami? Ra percaya dicoba. Engko maem sing paling pahit apa paling asin apa lho, dikunyah 33 kali, maka nanti karbonya nanti dia akan menjadi gula manis. Itu nggih? Bisa dipahami? Oke, berikutnya di lambung. Enzimnya ada 3. Apa? Pepsin, renin, HCl. HCl untuk membunuh kuman. Pepsin merubah protein menjadi pepton. Apa pepton? Protein dalam bentuk kecil. Ini sudah ini pernah. Renin untuk menggumpalkan susu menjadi kasein. Paham atau belum? Lanjut. Berikutnya di usus halus nanti ada ATL. Dari kata apa? Amilase, tripsin, lipase. Itu ya. Amilase nanti apa merubah karbohidrat atau menjadi amilum. Terus lipase dari kata L, lipid, lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Sedangkan tripsin merubah peptid.
keton menjadi asam amino. Paham atau belum? Udah ya? Terus usus besar ini untuk menyerap air dan mineral, nanti menjadi feses ya. Terus kemudian anus ini tempat pembuangan feses. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Lanjut? Oke. Nanti sambil dilihat kalian catatannya sistem pencernaan, dibuka bukumu. Catatannya apa sih toh? Catatannya banyak belum? Buka sistem pencernaan. Wes diterangke Pak Joko apa urung? Sudah? Lanjut? Oke. Berikutnya Pak Joko mau bicara zat aditif. Itu nggih? Zat aditif adalah zat tambahan makanan. Itu nggih. Ada yang alami, ada yang buatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Zat aditif apa saja, Pak? Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan lain sebagainya. Kalau yang alami warna kuning nanti biasanya digunakan untuk apa, Mbak Mas? Warna kuning alami nganggo apa? Kuning alami nganggo apa ya? Kunir. Itu biasa digunakan untuk apa? Jangan. Jangan. Yang lainnya selain jangan. Nasi kuning. Ya toh? Nah, nasi kuning itu biar kuningnya lebih, di samping kasih kunir, tolong nanti tambah jeruk nipis 1 perasan. Kenapa? Karena nanti reaksi asam nanti akan dijelaskan besok ketika kita belajar. Itu ya. Terus berikutnya warna hijau itu biasa digunakan di daun suji atau pandan gitu ya. Ada juga saya kalau buat es teler itu biar warna ungu, merah ungu, pakai apa? Hah? Bunga telang bisa. Yang lainnya buah pakai apa, Mbak? Wah, pinter buah naga. Itu nggih. Oke, ada juga yang buatan. Warna kuning itu tetrasin. Ini pakai jingga dan lain sebagainya. Pemanis ya sing alami kuwi gula, madu. Itu nggih. Sing buatan aspartam, siklamat, sakarin. Coba cek catatanmu wis ana urung. Sudah toh? Second, catatan wis ana urung. Pengawet ini yang alami pakai apa Mbak Mas? Supaya awet alami nganggo apa? Garam. Maka ada yang namanya asinan. Pakai gereh itu pakai garam. Itu nggih? Ada juga yang manis pakai manisan, pakai gula. Itu yang alami. Yang buatan pakai apa ini? Itu nggih? Oke. Selanjutnya. Ki sesuk metu Mbak Mas, dirungokke. Makronutrien. Nah, makro berarti yang besar ya. Yang besar apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Berarti jawabannya apa? B. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau mikro, vitamin, dan mineral. Tadi sudah tak jelaskan toh? Berikutnya, total protein. Ayo kita pakai logika. 100 gram itu ada ayam itu proteinnya 20. Kalau 100 gram itu ada berapa? 20. 20 nggih? Pertanyaannya, kalau 50 gram ada berapa Mbak Mas? 10 pintar. Kan separuh nih toh? Berarti kalau 150 gram pengke telune, ya enggak? Yen 50 kuwi 10 berarti yen 150 telung pengke telu. Paham atau belum? Boleh dipakai logika, boleh pakai perhitungan seperti ini, monggo bebas.
Paham atau belum? Lanjut ya. Oke. Berikutnya. Ayo belakang. Fungsi vitamin C. Dinggo apa vitamin C mau tadi? Daya tahan tubuh. Ya enggak? Berikutnya, petialin merubah amilum menjadi gula. Tadi loh yang manis tadi loh. Bisa dipahami? Mas, satu. Satu kali. Pokoknya nanti 3 loh ya. Kalau sudah 3, nanti tak suruh minta surat ke BK. Makanan sehat tadi apa? Harus terpenuhi semua kebutuhannya. Itu ya. Kebutuhan air berapa Mbak Mas? Sehari manusia? Butuh air piro? Kurang lebih 2 liter. 2 liter itu 8 gelas kecil, 8 gelas aqua itu. Betul ya? Harus ada buah, sayur. Tadi sudah tak terangkan piring makanku. Paham ya? Ya, aditif alergi pada permen. Ini pewarna biasanya atau pemanis. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Paham? Lanjut? Oke. Berarti sesuk yang bijine ora apik berarti sinaumu perlu ditambah. Betul nggih? Wis diterangke contoh soalnya diwiroi, walaupun bukan soalnya ya, contohnya sudah dibahaskan. Kok nggak berarti kalian mau belajar atau tidak? Gitu nggih? Lanjut. Peredaran darah. Buka bukumu bagian darah. Ketemu atau belum? Udah nggih? Oke. Darah itu terdiri atas bagiannya ya, yang cair dan yang padat. Yang cair itu namanya plasma. Yang padat jenenge sel darah. Itu ya. Plasma itu isinya cairan, serum, protein dan lain sebagainya. Sedangkan sel darah itu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Bisa dipahami? Oke, fungsinya sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Sedangkan sel darah putih untuk membunuh kuman. Sedangkan trombosit untuk menutup luka. Kemarin sudah pernah, ya. Cek bukune nggon darah, ketemu dong. Gue catetane. Oke. Udah siap, iki sesuk metu. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh nggih. Jantung itu dibagi 2, sisi sebelah kiri, ya, sisi sebelah kanan. Bisa dipahami? Yang kiri dibagi loro. Itu nggih. Yang kanan juga dibagi 2. Apa? Serambi dan bile. Bisa dipahami? Paham atau belum? Oke, Pak Joko bilangnya apa? Kiriko. Dari kata apa? Kiri kaya akan oksigen. Berarti yang kiri ini banyak oksigennya. Sedangkan yang kanan banyak karbon dioksida. Paham atau belum? Lanjut ya. Oke. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi sebenarnya 3. Tapi yang saya tulis 2. Satu apa? Arteri yang meninggalkan jantung, vena yang menuju jantung.
Arteri ini, Mbak Bella, satu kali disebut nadi. Itu nggih? Contoh di sini nggih, atau di sini. Kalau kalian pegang itu dia nanti berdenyut. Kenapa? Karena tekanannya kuat. Itu Mbak, dimintain tolong itu matikan atau suruh hidupkan. Deret nah. Ya, lanjut. Yang arteri dia kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nanti Pak Joko jelaskan. Yang ini kaya akan karbon dioksida. Paham? Iya. Adil satu. Nah. Ya, Pak Joko ya ora tega sampai ngukum kalian harus ke BK, tapi ya sportif ya nganti 3 kali peringatan kan berarti ya wis kebangetan ya. Nah, jadi tolong. Dah? Oke. Arteri dan vena. Kalau arteri itu berdenyut keras. Iya. Kalau vena dia kena luka hanya menetes. Oke. Terus penghubungnya namanya apa Pak? Kapiler atau perifer. Penghubung antara arteri dan vena itu kapiler atau perifer. Berikutnya. Halo. Peredaran darah ada 2. 1 kecil, 2 besar. Kecil dari mana Pak? Jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Itu nggih. Sedangkan kalau besar dari mana? Jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Paham atau belum? Manusia itu mengalami 2 ini, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Itu nggih. Jantung, paru-paru, nanti dari jantung dia kaya akan karbon dioksida nggih, karena di kanan, nanti masuk ke paru, paru utamanya di alveolus. Gitu nggih. Terus nanti kembali ke jantung. Gitu nggih. Nanti karbon dioksidanya lepas, oksigennya masuk ke darah di alveolus di paru-paru. Benar ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Lanjut ya. Oke. Nah, soalnya diantaranya kayak gini. Fungsi jantung. Jantung mau apa? Pompa. Berarti untuk apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Ini loh. Kelihatan nggak? Berikutnya, peredaran darah kecil berarti dari mana? Jantung, paru-paru, jantung. Kayak gini sesuk metu. Itu ya. Anemia disebut juga kurang darah ya, tapi sebenarnya dia karena apa? Karena hemoglobinnya rendah. Fungsi hemoglobin untuk ngangkut oksigen. Kalau oksigennya rendah dalam darah, efeknya wonge ngantukan. Ngantukan, kulite kusem, kucel. Kurang oksigen dalam darah. Kenapa? Karena oksigen ini, hemoglobin ini ada di zat besi. Salah satu sumber zat besi di mana Pak? Bayem karo kangkung contohnya. Itu banyak zat besinya. Oke. Bagi yang putri siapa? Nah, sing pengen kulitnya berkilau glowing menul-menul, sebulan sekali minimal kalian selama seminggu tiap hari harus minum 1 kapsul
zat besi atau kapsul tambah darah. Kalau nggak ada nanti minta ke puskesmas atau UKS. Pernah dibagi tau dulu? Pernah dibagi belum? Nggak tak minum, makanya kulitnya kusel. Rasa nganggo kaya ngono, rasa nganggo apa? Kayak sing putih-putih, ker lah. Rasa nganggo apa? Presker, rasa nganggo ngen putih lho, Mbak. Nganggo apa? Nah, cukup kalian minum kapsul tambah darah, maka kulit kalian akan glowing. Oke, pertanyaan Pak Joko. Halo. Pertanyaan Pak Joko. Kenapa dianjurkan untuk putri untuk minum kapsul tambah darah sebulan sekali? Kenapa nggak putra? Karena? Iya, benar Mbak Bella. Putri itu tiap bulan sekali dia akan mengalami menstruasi sehingga kekurangan hemoglobin. Paham? Oke. Berikutnya. Mas David satu kali rungok. Yang lain dengarkan. Kok gede wis ping 3 tak kon metu. Ya. Akan minta surat dulu ke BK. Oke. Ada hipertensi, ada hipotensi. Kalau hiper berarti lebih atau kurang? Lebih. Yang berlebihan apa? Tekanan darah. Mbak, halo? Dengarkan sini toh. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau hipotensi tekanan darah rendah, gitu ya. Hipertensi kalau berlebihan nanti menyebabkan pembuluh darah bisa pecah, utamanya di otak maupun di jantung. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya serangan jantung. Kenapa? Karena ada aterosklerosis. Apa aterosklerosis? Timbunan lemak atau plak di pembuluh darah. Lemak oke nang kono, tekanane dhuwur, ibarat selang jerone diisi apa? Enek watune. Efeknya apa? Efeknya nanti selangnya bisa pecah karena tekanan tinggi. Paham atau belum? Nah, berikutnya membedakan arteri dan vena. Mau wis tak omongi. Yen arteri kuwi sing berdenyut yang keluar jantung, kena luka darahnya memancar. Kalau vena meneh tes dia menuju jantung. Yang banyak oksigennya arteri atau vena? Arteri. Paham? Oke. Bentar. Oke, kita lanjutkan di sistem pernapasan. Nah. Pernapasan itu proses untuk apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu ya? Mas, belakangnya siapa kayak? Orang lagi. Wong telu pisan kabeh. Ya. Lagi gini toh. Udah siap ya? Hah? Ora, wes yo telu ae. Siap ya? Nah, tadi Mas Edi 1, terus kini Mas Edi sapa 1. Ya sapa kan? Mas Galang 1. Terus ini 1, Mbak Bila 1 ya. Terus kae 1. Siap ya?
Hah? Ya, oke. Rungake. Pernapasan itu dia nanti untuk membakar gula, ya. Bakarnya pakai apa, Pak? Pakai oksigen. Menghasilkan apa? Karbon dioksida dan H2O dan energi yang dikeluarkan ini. Paham? Organnya apa, Pak? Yang pertama hidung, terus faring, terus laring, terus tenggorokan. Bedanya tenggorokan dan kerongkongan apa? Tenggorokan itu menuju paru-paru, karo kerongkongan menuju lambung. Tenggorokan itu untuk nafas. Paham? Oke. Terus setelah tenggorokan, ana sing rame ngendi ya? Nih. Nah, siji ya, Mbak. Oke. Cabang dari tenggorokan namanya bronkus. Cabang ini bronkus, Mbak. Itu ya. Lah bronkus punya cabang lagi, Pak. Namanya bronkeolus ini. Cabang dari bronkus kene iki bronkeolus. Mana ya? Lah di ujungnya itu ada yang seperti buah anggur. Iki kabeh ana buah anggur deh. Itu ya? Di ujung namanya alveolus. Ini alveolus. Fungsinya untuk mengikat oksigen, mengikat karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksidanya diambil dari darah, terus oksigennya dimasukkan. Paham atau belum? Lanjut ya. Oke. Berikutnya ada inspirasi. Ini itu dari kata ini itu artinya masuk. Ada ekspirasi atau keluar. Jadi gue yang nambakan mlebu, masuk in, keluar ekspirasi. Yang dimasukkan oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berikutnya, pernapasan nanti ada dada, ada perut. Kalau dada itu melibatkan rongga dada, kue napas biasa. Tapi kalau nafas dalam, dia nanti pakai diafragma, rongga perut. Nah, paham? Yuk, rungok ketok sik, nyen mudeng. Karena ini catatan wis. Sudah ya dulu ya. Bukaan catatanmu wis urung. Pernafasan. Buka semuanya. Nanti tak cek, tak suruh ke sini bukunya sudah dibuka ngen pernapasan. Yang maju, absen nomor. Alah, ada tanda carry ngopo. Absen nomor 15 ke sini. Nah, di catatane pernapasan wis nyatet urung. Hah? Ada enggak Mas Galang? Wah, itu pencernaan. Ini, Pak. Ada suku di Pak. Pernapasan. Peredaran darah. Oh, belum. Enggak komplit. Enggak komplit. Ya, sana. Oke, lanjut. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, kalian ambil, pegang dada masing-masing, ambil napas. Rongga dada akan naik apa turun? Naik, ya enggak? Tegang atau lemas? Tegang atau lemas? Tegang berarti dia berkontraksi. Paham? Dadane membesar atau mengecil? Membesar, berarti paru-parunya besar, udara akan masuk. Paham? Keluarkan. Tegang atau lemas? Lemas, maka dia akan lemas. Berarti rongga dada naik atau turun? Turun.
Paru-parunya besar apa kecil yang turun? Kecil loh. Kecil, udara akan keluar. Kalau pernapasan perut nggunakake sing jenenge diafragma. Apa ya? Rumah sih. Kalau pernapasan perut itu kalian napas dalam, keluarkan juga dalam. Maka perutnya tertarik, ya enggak? Yang tertarik bukan perut tapi diafragma. Betul ya? Nah, dia akan tertarik ke bawah, maka ini paru-parunya membesar, maka udara akan masuk. Begitu juga ketika keluar. Paham? Lanjut. Mbak, Mas. Kalau kalian napas, frekuensi napasnya cepat atau alon, biasanya kegiatan. Baru olahraga, baru ora, kira-kira cepet di napasnya. Olahraga. Lanang karo wedok, cepet mana? Lanang. Usia 6 karo tua, cepet di napasnya. Wedok. 6 karo tua kok wedok. 6. Suhu panas karo adem. Cepet di napase. Cepet panas lebih cepat. Posisi berdiri dan maka cepat posisi berdiri daripada tidur. Oke, soal. Rungokke iki sesuk metu. Alveolus bingung apa Mbak Mas? Asap rokok. Pertukaran apa? Oksigen dan karbon dioksida. Besok ngene iki metu. Eling-eling. Inspirasi ada kata in, berarti dia masuk apa keluar? Masuk. Betul ya? Diafragma menurun, rongga dada naik. Itu ya? Maka udara masuk. Dampak rokok. Halo? Dampak rokok kenapa? Batuk, sesak napas itu dampak rokok. Karena kerusakan di alveolus. Itu ya? Frekuensi napas dipengaruhi oleh apa? Mas? David. Wah. Disangka sapa Udah ya? Frekuensi napas dipengaruhi oleh apa? Olahraga, aktivitas. Paham? Lanjut. Ekskresi. Buka bukune. Absen biro ya, maju. Coba tak cek bukune. Ekskresi sudah ketemu Mbak Mas? Udah ya? Sampun? Ekskresi atau pengeluaran. Itu ya. Tubuh itu juga mengeluarkan zat sisa. Oleh apa? 4. Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ginjal mengeluarkan apa Mbak Mas? Menyaring darah, mengeluarkan urin, pipis. Itu ya. Kulit mengeluarkan apa? Keringat. Keringat itu rasanya piye? Kecut boleh, asin. Kenapa? Karena ada garamnya. Itu ya. Paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Empedu mengeluarkan zat empedu atau bilirubin. Ya, masih 1 jam lagi. Lanjut ya. Oke. Gangguan sistem ekskresi, batu ginjal, gagal ginjal, diabetes. Diabetes itu gula. Pipis mengandung gula. Dengar? Kenapa? Karena ginjalnya juga rusak nanti. Akhirnya merusak ginjal.
Oke. Yuk. Bagian dari ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti kacang polong. Kemarin sudah nggih? Yang pertama ini kortek. Ini untuk menyaringan. Nanti letaknya difiltrasi di glomerulus. Nanti ya. Terus ini namanya medula atau sumsum ginjal. Ini rongga ginjal. Tempat urin berkumpul nanti di sini, Mbak Mas. Nah, ini sering terjadi yang namanya batu ginjal itu di sini. Nanti nempel di sini. Betul ya? Terus kemudian ureter. Nah, pembentukan urin kemarin dari mana? Ginjal, darah disaring di ginjal, terus turun kemana? Ke ureter, terus turun ke kantong kemih, baru uretra. Ureter dan uretra beda. Paham? Oke. Sesuk sing metu kaya ngene. Fungsi ginjal untuk halo? Fungsi ginjal untuk menyaring darah, menghasilkan urin. Itu nggih? Tempat filtrasi itu di kortek, tepatnya di glomerulus. Betul nggih? Menjaga kesehatan ginjal. Halo? Apa? Sapa oleh guyon? Nah? Sapa? Baru 1 kali. Ya, kose. Wis dirungokne sik. Caranya dengan apa? Minum air yang cukup, mengurangi garam, mengurangi gula. Ngeten ya? Mengurangi bahan pengawet, pewarna minuman kemasan. Penyakit yang batu ginjal itu biasanya sakit di pinggang gini, pegel. Gitu ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke usaha dan energi. Usaha, energi, dan pesawat sederhana. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk istirahat sebentar. Istirahatnya tetap di sini, Mas. Oke, sudah nggih? Kita lanjutkan. 3, 2, 1. Oke, semua sudah konsentrasi, tidak ada yang. Sekarang kita masuk usaha dan energi maupun pesawat sederhana. Semua dibuka bukunya. Usaha atau work itu disimbolkan sebagai huruf B. Usaha itu harus ada gaya dan perpindahan. Itu ya? Jadi komponen usaha itu ada gaya, ada perpindahan. Ini sesuk metu. Usaha W sama dengan F kali S. Sudah pernah ditulis toh? Oke. Orang mendorong tembok itu melakukan usaha atau tidak? Usaha. Orang mendorong tembok melakukan usaha atau tidak? Tidak. Kenapa? Temboknya tidak bergerak. Orang memantulkan bola, terus kembali ke tempat orang tersebut, kira-kira melakukan usaha atau tidak? Ada perpindahannya? Tidak. Perpindahannya kembali kok. Berarti usahanya 0. Bisa dipahami? Lanjut. Contoh lah, iki sesuk yen metu kowe kudu ngerti. Gaya sebesar 20 Newton. Gaya ya apa? F. F piro? 20 Newton. Bisa dipahami? Sejauh berarti jarak atau perpindahan. S piro?
3 meter. Bisa dipahami? Berarti usaha nih W sama dengan apa? F kali S. Berarti berapa? 20 kali 3. Ketemu berapa? 60. Paham? Lanjut. Energi. Yuk Mas. Kok keliru meneh? Yes. Energi. Energi ada kinetik, ada potensial. Kalau kinetik itu karena gerak, karena benda bergerak, ya. Kalau potensial karena posisi atau kedudukannya. Paham atau belum? Paham ya? Energi kinetik rumusnya iki setengah mv kuadrat, energi potensial m kali g kali h. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Energi, ada hukum kekekalan energi, bahwasanya apa? Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi berubah bentuk. Contoh apa? Kompor gas. Gas ini energi apa Mbak Mas? Gas. Gas ini apa? Kimia. Berubah jadi panas dan cahaya. Itu nggih? Kalau batu baterai, berarti batu baterai dari apa? Kimia menjadi listrik, menjadi cahaya dan panas. Buktinya apa? Senterian Pak ada panasnya? Di demok senternya panas. Gitu ya? Ya Pak? Lama-kelamaan kan anget. Nah, berarti dia di samping mengeluarkan cahaya juga mengeluarkan panas. Oke, lanjut. Usaha maaf, daya. Halo Mas, Mbak. Daya disebut sebagai P, itu adalah usaha banding waktu. Usaha itu joule, waktu itu sekon. Itu nggih? Maka satuan usaha adalah watt. Sesuk metu soal-soal kayak gini ki. Oke, sekarang kita ke soal. Rungokke. Menghitung usaha mau wis ya, carane wis ya. Tidak ya? F kali S. Hubungan W, F dan S berarti apa? W sama dengan apa? F kali S. Kayak gini sesuk metu. Paham atau belum? Berikutnya menghitung daya. Daya itu P. P sama dengan apa? W per T. Lanjut. Perubahan energi kompor gas menyala berarti dari apa? Energi kimia menjadi energi panas maupun cahaya. Ya. Menganalisis benda jatuh. Benda itu kalau jatuh dari ketinggian dia memiliki energi potensial dan kinetik karena dia bergerak. Itu ya? Oke. Sampai di situ paham atau belum? Terakhir kita masuk ke pesawat sederhana. Buka buku catatannya pesawat sederhana. Catatannya onora. Sudah pernah diterangkan Pak Joko atau belum? Sudah ya? Oke, dengarkan. Pesawat sederhana itu ada 3 prinsip. Pak Joko bilang T, B, apa? K. Dari kata apa T? Tumpu. Jenis pertama itu tumpunya di tengah. Jenis kedua B, beban. Boleh ingat tuas Mbak. Jenis yang ketiga kuasa. Paham atau belum? Oke, sekarang semua lihat ke depan. Ini apa Mbak Mas? Gambar apa? Gunting. Gunting ini tangannya di sebelah mana? Kiri apa kanan nih? Apa tengah? Ya, kan tangannya di sebelah sini, ya.
Berarti iki kuasa. Kuasa. Itu ya. Bebannya, kertasnya di sebelah sini toh. Berarti ini beban. Berarti yang tengah apa? Tumpu. Kalau tumpu yang di tengah berarti jenis pertama. Maka jenis pertama itu diantaranya ada tang, ada gunting, ada jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Paham atau belum? Jenis kedua, bebannya yang di tengah, contohnya angkong. Angkong ini yang di tengah itu apa? Beban. Ya enggak, pasir itu. Yang ini apa? Kuasa. Tangannya kan di sini. Yang di sini apa? Tumpu. Maka ini jenis kedua. Contoh ini, gerobak dorong, pembuka botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Paham atau belum? Paham? Berikutnya ini, jenis ketiga. Iki bebane. Wih. Tangannya nang di mas. Kene apa kene? Tengah. Iki kuasa. Iki tumpune awake kan nang kene, tumpuane. Maka ini jenis ketiga. Contohnya ini sekop, picet. Sampai di sini paham atau belum? Lanjut. Bidang miring. Contohnya apa Pak? Tangga, sekrup, pisau, kampak, bur. Kemarin sudah ya? Kemarin sudah ya? Oke. Rumusnya apa? Kamu salah. Dari kata apa? KM sama dengan apa? S sisi miring dibagi H ketinggian. Contoh. Sebuah bidang miring panjangnya 6 meter, ketinggiannya 2 meter. S-nya 6, tingginya. Berarti kamu salah. S-nya piro? 6 dibagi 2. Berarti piro? 3. Paham atau belum? Saya nonok soal isah nggih. Oke. Katrol. Kemarin sudah saya jelaskan katrol ada 3. Satu adalah katrol apa? Tetap. Buka bukumu, katrol tetap. 2 katrol bebas bergerak. 3 yang ini namanya apa? Sistem katrol. Ini keuntungan mekanis adalah tali yang menghadap ke atas. Tali yang menarik ada berapa ini? 1. Ya enggak? Kalau yang ini ditarik berapa tali? 1, 2. Berarti ini keuntungan mekanisnya itu adalah 1. Kalau yang ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 1, 2. Loh yang ini Pak, ini ke bawah. Ya enggak? Berarti keuntungan mekanisnya berapa? 2. Paham atau belum? Oke, soal. Jenis tuas. Ya enggak? Kalau sekrup itu jenis apa? Halo? Sekrup itu jenis apa? Bidang miring. Hati-hati. Sekrup, bor, tangga itu bidang miring. Cocok metu. Terus, kalau gunting itu jenisnya berapa? 1. Tuas jenis 1. Betul nggak? Katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Tadi sudah tak jelaskan. Keuntungan mekanis bidang miring sesuk ana 2 soal. Sitoke urean. Kono kudu iso. Nanti kemarin juga sudah saya berikan tadi juga sudah saya bahaskan. Itu nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, penutup. Mbak, Mas, sesuk kan materimu kayak kowe maca buku catatan kesel. Yang pertama, kisi-kisine wae dipelajari. Gitu ya. Materi di kisi-kisi nanti dipelajari. Soalnya nanti lebih banyak ke soal di LKS. Nah, kok LKS digarap. Itu nggih. Jaga kesehatan, aja nganti kowe sinau malah mengkungkruk. Gitu nggih. Oke, itu tadi pembahasannya. Terima kasih.